Nafiu dan Reka Yuli Wulansari akan menyampaikan materi dari kelompok kami berjudul Keynesian. Yang pertama yaitu deskripsi ekonomi politik Keynesian. Pendekatan Keynesian mengajukan sebuah kritik terhadap konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Kritik dari pendekatan Keynesian ini mempertanyakan pandangan bahwa sistem pasar yang tidak diregulasi akan dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi produksi yang ada dalam sebuah masyarakat. Inti dari argumen tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri adalah bahwa sistem pasar akan mempertemukan orang yang memiliki permintaan dengan orang yang memiliki pasokan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dari semua orang akan terpenuhi sedapat mungkin atau seoptimal mungkin sesuai dengan sumber daya yang ada atau optimalitas Pareto. Kritik dari pendekatan Keynesian mengatakan bahwa kegagalan untuk menemukan pembeli bisa jadi merupakan masalah sistemik yang tidak ada hubungannya dengan ketidakcocokan antara apa yang diproduksi dengan apa yang diperlukan, melainkan bisa disebabkan karena kegagalan dari mekanisme pasar itu sendiri untuk menarik pembeli-pembeli yang memiliki daya beli yang cukup. Kritik dari pendekatan Keynesian berusaha untuk mempertimbangkan kembali hubungan antara politik dengan pasar. Kritik Keynesian ini mengimplikasikan bahwa cara pandangan kita terhadap perekonomian pasar harus direvisi secara signifikan. Pendekatan Keynesian memfokuskan pada ketidakstabilan proses reproduksi dan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari perekonomian kapitalis yang menghasilkan proses kumulatif. Yang pertama, ciri-ciri dari proses sirkularitas ekonomi. Yang kedua, ciri-ciri dari motivasi agen dan jenis informasi yang disediakan kepada pelaku pasar lewat pengaturan ekonomi. Yang ketiga, ciri-ciri atau sifat dari berbagai jenis kontrak yang dibuat para pelaku pasar. Selanjutnya yaitu sirkulitas dari proses ekonomi. Ide dari pendekatan klasik tentang reproduksi terhadap pembagian kerja sosial mengandung ide tentang sirkulitas atau circularity, sifat melingkar, berputar, atau berulang. Teori klasik memandang bahwa output dari tiap-tiap proses produksi individu sebagai input bagi proses lain. Kesamaan antara input dengan output ini hanya berlaku pada level agregat atau level makroekonomi. Artinya adalah bahwa aliran input dan output harus kembali ke titik awal lagi agar bisa memulai produksi lagi. Maksudnya, kalau hendak melanjutkan produksi, diperlukan input yang sama seperti sebelumnya yang merupakan output dari proses produksi lain yang sama seperti sebelumnya, sehingga dapat dikatakan berputar atau sirkular. Proses sirkular semacam ini dilakukan lewat kegiatan produksi dan pengambilan keputusan investasi oleh tiap-tiap produsen atau perusahaan. Baik, saya Edo Trianandra, NIM 386 akan melanjutkan materi berikutnya. Sirkularitas terjadi karena adanya 3 ciri dari perekonomian pasar. Yang pertama, pendapatan akan mendorong individu untuk melakukan pengeluaran. Yang kedua, permintaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan produksi dan investasi. Yang ketiga, adanya hubungan antara pendapatan dengan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, pasar kapital dan instabilitas. Dikatakan bahwa investasi ini terinduksi karena investasi ditimbulkan oleh permintaan atau profitabilitas di masa sekarang dan merupakan sebuah hasil perhitungan yang berorientasi jangka pendek dari pihak investor. Perspektif jangka pendek seperti ini terutama memang sesuai untuk investasi-investasi yang berbentuk kapital kerja seperti inventory yang berisi bahan baku dan produk jadi. Di sisi lain, pembelian pabrik dan peralatan akan dilakukan berdasarkan penilaian tentang kemungkinan level permintaan yang akan terjadi di masa depan yang lebih panjang. Investasi semacam ini memiliki perkiraan masa berlaku yang relatif panjang dan baru bisa menghasilkan keuntungan kalau sudah melewati beberapa siklus produksi. Maka, kalau investasi dalam kapital kerja adalah sebuah keputusan yang dibuat berdasarkan kalkulus
terhadap situasi di masa sekarang. Maka investasi dalam pabrik dan peralatan adalah dibuat berdasarkan perhitungan tentang situasi masa depan yang berjangka panjang. Keynes berpendapat bahwa pergeseran pola pikir para pelaku pasar dari perspektif jangka panjang ke perspektif jangka pendek akan mengikis stabilitas dalam perekonomian kapitalis. Dia memandang bahwa pergeseran ini terjadi karena berkembangnya pasar sekuritas yang menurutnya memberikan alternatif peluang yang lebih menarik bagi para investor daripada harus berinvestasi pada pabrik dan peralatan. Ini membuat para investor lebih suka mengambil investasi yang memerlukan komitmen dalam jangka pendek saja, dan bursa saham memberikan alternatif investasi semacam ini kepada para investor. Kemudahan untuk mengalihkan investasi dari aset finansial yang satu ke aset finansial yang lain ini membawa dampak yang besar, yaitu antara lain bahwa investor akan bertindak sedemikian rupa agar ia bisa mendapatkan laba dalam bentuk keuntungan kapital dalam jangka pendek, dan ia akan enggan untuk mencari laba yang berasal dari penjualan komoditas hasil produksi. Baik, saya Rika Yuli Ulansari, NIM 393, akan melanjutkan materi berikutnya. Jadi, kemampuan negara untuk mempengaruhi aliran sirkular akan tergantung pada di mana posisi negara dalam aliran itu. Negara dapat terhubung melalui 3 titik dengan aliran sirkular, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah, pinjaman pemerintah, dan pajak. Poin pertama yaitu pengeluaran pemerintah. Pemerintah menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dari sektor swasta, menyerap tenaga kerja, memberikan pendapatan bagi konsumen, dan terhadap berbagai lembaga tanpa memperhitungkan apa kegiatan ekonomi yang dilakukan individu dan lembaga ini, serta tanpa memperhitungkan apakah individu dan lembaga ini dapat memberikan barang dan jasa lain sebagai imbalannya. Poin kedua yaitu pinjaman pemerintah. Jadi pemerintah itu dapat mengeluarkan surat hutang negara atau government bond yang dapat dibeli oleh individu atau perusahaan. Pembelian surat hutang negara ini oleh sektor swasta akan menghasilkan pendapatan bagi negara untuk digunakan dalam anggaran negara. Dan poin terakhir yaitu pajak. Jadi negara dapat mendanai kegiatan-kegiatannya tanpa harus meminjam. Salah satunya yaitu dengan cara mencetak uang atau melalui pajak. Agar output dan penerapan tenaga kerja bisa naik, maka pemerintah harus melakukan salah satu dari 2 hal berikut. Yang pertama yaitu mengenakan pajak pada pendapatan-pendapatan yang akan ditabung dan tidak akan dibelanjakan oleh penerima awalnya seandainya tidak kena pajak, dan kemudian A. Membelanjakan pendapatan negara dari pajak itu untuk barang-barang dan jasa, atau B. Mentransferkan dana dari pendapatan pajak itu kepada pelaku-pelaku pasar yang akan mengonsumsinya. Yang kedua yaitu menarik pajak lalu membuat pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan dari pajak itu, di mana selisihnya didapatkan dengan cara meminjam kepada pelaku-pelaku pasar yang tidak akan membelanjakan dana sebanyak itu atau tidak mungkin menerima dana sebanyak itu. Ketika sebuah negara sudah melakukan salah satu dari 2 hal ini, maka negara dapat meningkatkan permintaan dan penerapan tenaga kerja. Subbab berikutnya yaitu mengenai beberapa implikasi politik. Jadi ketika diasumsikan bahwa stabilisasi memang perlu dilakukan terhadap perekonomian swasta, beberapa ekonom memandang bahwa metode-metode stabilisasi adalah sekedar alat, di mana proses politik dan penilaian politik tidak perlu ikut campur. Menurut pandangan ini, semakin rendah kadar politik dari tindakan stabilisasi, maka hasilnya akan semakin baik. Selanjutnya yaitu semakin kuat anggapan masyarakat bahwa fungsi perekonomian harus diserahkan kepada administrasi politik, maka semakin lemah pula keyakinan masyarakat tentang pentingnya pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Bidang hubungan komoditas atau terutama dalam artian lama yaitu pasar yang kurang lebih bersifat bebas, terutama untuk pasar tenaga kerja, akan mengalami perubahan-perubahan yang dapat mengkikis keyakinan masyarakat terhadap legitimasi dan keharusan dari praktik di mana pekerja harus menggantungkan nafkahnya pada kontrak upah.
Dekomodifikasi terhadap tenaga kerja seperti itu, yaitu di mana tenaga kerja dianggap bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan, akan menimbulkan krisis legitimasi yang dapat menimbulkan tantangan politik terhadap perekonomian pasar. Pengelolaan terhadap permintaan dapat digunakan untuk mengatasi krisis ini dengan cara melemahkan hubungan antara pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan permintaan agregat. Kesimpulan ini kami buat berdasarkan asumsi bahwa ada perbedaan yang jelas antara politik, administrasi, dan pasar. Asumsi tentang kejelasan perbedaan antara ketiganya ini lebih lanjut didasarkan pada pandangan bahwa politik dan ekonomi memiliki wilayah-wilayah sendiri dan bukan pola perilaku atau pola interaksi umum yang bisa diterapkan pada semua bidang sosial. Kesimpulan ini baru masuk akal hanya jika ekonomi didefinisikan sebagai institusi pasar dan politik didefinisikan sebagai pertarungan dan pendefinisian agenda publik. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Alvin Nafiuddin, NIM 387. Di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ekonomi politik dari pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Pasar tenaga kerja merupakan inti dari permasalahan instabilitas dalam ekonomi politik. Ada dua alasan mengapa pasar tenaga kerja menduduki posisi inti dalam ekonomi politik ini. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja adalah mekanisme yang digunakan sebagian besar individu dalam perekonomian kapitalis untuk mendapatkan nafkah bagi penghidupan mereka. Yang kedua yaitu kontra upah, menghubungkan antara permintaan produk dengan upah dan penyerapan tenaga kerja. Analisis dari pendekatan Keynesian terhadap pasar tenaga kerja dipusatkan pada implikasi-implikasi dari negosiasi upah terhadap permintaan. Karenanya, analisis Keynesian memandang bahwa ada kemungkinan bahwa keputusan yang dibuat antar pelaku pasar, yaitu pekerja dan perusahaan, akan membawa dampak negatif. Analisis Keynesian terhadap kegiatan menabung juga dikembangkan ke arah yang sama, yaitu menunjukkan potensi terjadinya konflik antara rasionalitas dari pelaku-pelaku individual dan rasionalitas dari sistem secara keseluruhan. Keynes dan Kalecki memandang bahwa suku bunga dan pasokan dana dari tabungan yang disimpan masyarakat memainkan peranan yang aktif relatif kecil dalam menentukan atau merangsang akumulasi. Karena proses ekonomi bersifat sirkular, maka pendekatan Keynesian mengatakan bahwa semakin besar porsi dari pendapatan di masa sekarang yang ditabung, semakin rendah permintaan terhadap output, dan ini akan membawa dampak terhadap aliran sirkular. Dan selanjutnya yaitu implikasi bagi ekonomi politik. Uraian di atas tentang pasar tenaga kerja dan tabungan menunjukkan bahwa teori Keynesian memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi politik. Kesimpulan-kesimpulan dari pendekatan Keynesian ini membawa pada kesimpulan berikutnya, yaitu bahwa perlu ada intervensi dari negara untuk membantu mendefinisikan peran dari negara dalam hubungannya dengan perekonomian. Negara bertindak untuk mewujudkan kondisi makroekonomi yang diperlukan agar upaya individu-individu untuk mengejar kepentingan pribadinya sendiri tidak membawa dampak yang negatif. Kebijakan stabilisasi yang dapat dilakukan negara difokuskan terutama pada kondisi-kondisi sistemik dalam 3 bidang, yaitu yang pertama permintaan agregat, yang kedua yaitu sektor finansial, yang ketiga adalah harga. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih.